Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kita akan menelusuri jejak pangeran atau Empu Pakuwodjo guys, di atas bukit Jabal Nur guys. Oke guys, kita akan menuju ke sana untuk mengetahui lebih jelas tentang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kita akan coba eksplor ke makam Wali Hasan Abdullah guys ya, atau Mbah Pangeran Pakuwodjo atau Mbah Suromenggolo guys ya. Oke guys, kita akan coba masuk ke dalam. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Wa masyaallah sayyidina Muhammad. Ini guys, ini kita lihat Syekh Bukhari guys ya. Ini adalah makam Syekh Bukhari, bisa kita lihat di sini, dan ini adalah penampakan makam lama semua. Ini kita lihat ya, ini adalah penampakan makam lama semua. Dan ini adalah Mbah. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum. Ini adalah Sayyid Rizwan guys. Ini adalah makam panjang juga ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah makam panjang. Assalamualaikum Mbak. Dan di atas itu adalah makam dari Eyang Pakuwodjo guys. Kita akan masuk ke dalam guys ya. Assalamualaikum. Untuk sejarah sendiri, yaitu Eyang Pakuwodjo adalah seorang empu guys ya. Menurut sejarah yang ada, adalah seorang empu yang merawat atau ngopeni lah usoko ya guys ya. Kita akan masuk ke dalam guys ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahlil ghaib. Wa masyaallah sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Guys, kita akan masuk ke dalam guys ya. Nanti kita akan sambung lagi. Kita sambung guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk ke makam Pangeran Pakuwodjo atau Wali Hasan Abdullah Mbah Suromenggolo guys ya. Ini dengan Pak Birin, yaitu selaku pengurus Punden atau juru kunci. Dan di sini juga tertera sudah ada beberapa biografi tentang Eyang Pakuwodjo guys ya, yang merupakan ada beberapa versi cerita yang ada. Amit. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahlul kubur. Assalamualaikum ahlul ghaib. Wa masyaallah sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ini adalah punden atau makam dari Eyang Pakuwodjo guys ya. Ini bisa kita lihat bersama Nyai Sumitri guys, Sumintir guys ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa sejarah juga tentang Eyang Pakuwodjo, itu ada beberapa versi juga yang ada. Tapi untuk selebih sejarah yang mungkin bisa diyakini adalah Eyang Pakuwodjo adalah seorang empu, juga seorang ulama, juga seorang yang merawat atau membuat pusaka juga guys ya. Dan Eyang Pakuwodjo sendiri ketika itu adalah menjabat seorang bupati juga di daerah sini, bahwa Eyang Pakuwodjo juga memiliki kekuasaan sampai ke daerah Batavia guys ya, sampai ke daerah Batavia. Dan beliau sendiri sangat disegani, jadi beliau dimakamkan di atas bukit yang berada di daerah Kutoarjo guys, atau Kendal juga guys ya. Dan kita bisa melihat ini adalah punden beliau, yaitu Eyang Pakuwodjo guys ya. Assalamualaikum. Oh, yang wingging Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga di belakang ada punden atau makam dari santri Eyang Pakuwodjo, yaitu Raden Bagus, berada di sini guys. Beliau adalah seorang santri dari Eyang Pakuwodjo. Dan untuk versi Eyang Pakuwodjo sendiri yang mungkin saya bisa meyakini juga bahwa Eyang Pakuwodjo adalah seorang ulama besar juga ya, karena beliau juga membantu kemerdekaan yang berada di Indonesia dan berjuang juga melawan penjajah Belanda ya, karena waktu itu kekuasaan di daerah sini dipegang oleh Mataram, dan Mataram sendiri menitik beratkan posisi
di daerah sini guys ya, di daerah Kendal, karena Kendal adalah daerah pesisir yang ada, dan ini adalah salah satu santri dari Eyang Pakuwojo, yaitu Raden Bagus Susilo guys ya. Ini bisa kita lihat di sini adalah makam Raden Bagus Susilo ya. Jadi ada beberapa sejarah yang ada itu sebenarnya hanya versi-versi yang ada dan merupakan propaganda juga ya, bahwa Eyang Pakuwojo sangat dulu, dan ada juga yaitu tentang versi, yaitu versi ketoprak, bahwa Eyang Pakuwojo berkelahi dengan Wali Katong. Padahal untuk era saat itu, yang era Eyang Pakuwojo itu yaitu di pertengahan abad ke-16 atau sekitar tahun 1500 sekian guys ya, Masehi guys ya, dan beliau dimakamkan di sini dan sangat diuri-uri dan memang terjaga banget dari kondisi makam yang ada, dan banyak peziarah juga yang datang ke sini. Dan ada beberapa yang bisa kita lihat, termasuk dari ini adalah Bukit Kuntul Melayang atau Kota Santri Kaliwungu ya. Ini adalah salah satu beberapa bagian juga yang ada di sini. Ini bisa kita lihat ya, mungkin menjadi sebuah motivasi juga atau sejarah yang mungkin kita banyak tidak mengetahui guys ya. Dan ini adalah pengurus dari makam Eyang Pakuwojo atau Suromenggolo, dan ini juga adalah sebuah makam juga di sini, bisa kita lihat di sini. Dan ini dengan Pak Birin yang pengurus dari makam tersebut guys ya. Jadi untuk sejarah yang ada Eyang Pakuwojo sendiri, ada seorang ulama, juga seorang empu, dan juga seorang bupati kala itu yang kuasaannya bisa menyapai ke Batavia, dan dia membantu kemerdekaan Indonesia juga, khususnya Mataram Islam guys ya, karena Mataram Islam waktu itu menitik beratkan pemerintahan di daerah Kendal, karena Kendal adalah pesisir yang merupakan pusat pertahanan ketika itu ya, karena Batavia atau Belanda menggunakan sarana perang melewati laut guys waktu itu ya. Jadi untuk sejarah yang ada versi ketoprak itu mungkin hanya sekedar isapat jempol yang ada, karena Kaliwungu sendiri waktu itu mungkin terbentuk karena darah yang mengalir dari Simbah Madurejo atau Bupati Tumenggung Madurejo yang dieksekusi mati ya. Ketika itu darahnya berwarna ungu sehingga disebut Kaliwungu ya. Padahal sebenarnya yang salah adalah Tumenggung Suro Agul-Agul guys ya, yang mempropaganda Sultan Agung untuk membunuh Tumenggung Madurejo guys ya. Oke guys, ini dari pemakaman atau dari punden keramat Eyang Pakuwojo atau Wali Hasan Abdullah atau Mbah Suromenggolo guys ya. Kita cukupkan dulu, tetap jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.